siklus 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bekerja sama sehingga siklus 1 kita berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk siklus 2-nya saya rasa sama ya, kita mengerjakan kantor ajar yang sama. Nah, untuk siklus 2 ini saya harap kita semua mengerjakan dengan baik karena kita ada banyak koreksi dari siklus 1-nya. Untuk teman-teman juga yang merasa kesulitan atau apa begitu, silakan bertanya sama kita walaupun kita juga belum terlalu memahami hal ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah, luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Anak Nina, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Nah, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran keyakinan saya yaitu Kristen. Kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak Nina yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, hari ini kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Jadi Ibu harap anak-anak harus fokus dan semangat, dan juga Ibu harap anak-anak harus memperhatikan materi kita hari ini agar apa yang disampaikan nanti anak-anak bisa pahami. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ibu. Oke, siapa yang bisa jawab? Tentang komponen-komponen penyusun ekosistem. Oke, betul sekali ya anak-anak. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya. Nah, jika anak-anak melihat seekor burung, lalu ada sekelompok burung dan berbagai jenis makhluk hidup di dalam sebuah taman. Nah, apakah ketiganya termasuk tingkatannya sama? Berbeda-beda dulu. Oke, siapa yang bisa jawab? Seekor burung itu disebut individu, sedangkan sekelompok burung itu disebut populasi. Ya, betul sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak saya. Nah, lalu pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup di dalam ekosistem tersebut hilang atau mati begitu? Ya, silakan. Jika salah satu makhluk hidup hilang, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Jadi makhluk hidup lainnya yang bergantung padanya mungkin akan kesulitan mendapatkan makanan atau tempat hidup, sehingga jumlahnya dapat berkurang atau bertambah secara tidak terkendali. Betul sekali ya anak-anak apa yang disampaikan oleh anak Sally tadi. Nah, jadi jika ada makhluk hidup dalam ekosistem tersebut hilang, maka ekosistem tersebut akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk anak Sally. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem secara tepat, dan juga peserta didik mampu menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem dengan tepat. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Jadi Ibu harap anak-anak dapat mengamati video tersebut karena video tersebut akan menjadi panduan untuk anak-anak mengerjakan LKPD dan diskusi kelompok nanti. Oke anak-anak, silakan disimak dengan baik ya. Flocks of migratory birds soar, creating an expansive scene that blends space and time. Beneath the sparse canopies, small creatures like meerkats move nimbly, always alert to the dangers around them.
wild beauty. Welcome to the savannah, where nature presents challenges. The savannah, a mystical land with stunning landscapes located in the heart of Africa, is an area. Landscape here is diverse, with the casting sharply against the lush green grasslands and sparse woodlands. The fauna of the savannah is abundant, including species such as leopards and countless rare birds. Bushes play a vital role in providing food and shelter for various animals. In the savannah, every species must accept that life is an unending struggle, where evil skills allow them to continue living. Life in... Oke anak-anak, sekian penampilan video di layar tersebut. Jadi sekarang Ibu meminta anak-anak untuk duduk dalam bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Anak-anak, sekarang untuk mengerjakan KPD, anak-anak perhatikan pada langkah kerjanya. Di situ sudah tertera petunjuk pengerjaannya. Nah, untuk memperjelas video, mungkin ada teman-teman yang belum menyimaknya dengan baik. Anak-anak bisa mengklik link tersebut. Lalu anak-anak bisa menjawab NKPD yang ada pada lembar tersebut. Jawaban-jawaban yang ada pada NKPD tersebut. Oke anak-anak, ibarat kalian saling berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Waktu pengerjaan kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke anak-anak, jika anak-anak merasa belum ada yang dipahami atau mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanya langsung kepada ibu ya. Ya Bu.
materi kita dua kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti untuk kelompok 1 dan 2 itu berdiskusi dalam bentuk bertanya ya. Nanti kelompok 1 bertanya ke kelompok 3, kelompok 2 bertanya ke kelompok 4. Kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Itu sebelum mulai kita seperti ini, dengan kami memperkenalkan nama. Saya sebagai moderator atas nama Jessica Diara. Saya mulai dengan beberapa teman. Saya Sandra. Saya Nomor 1, setelah mengamati video yang ditayangkan, rumuskanlah masalah yang sesuai dengan video tersebut. Setelah mengamati video tersebut, kami membuat rumusan masalah bahwa bagaimana hubungan antara satuan-satuan makhluk hidup, individu, populasi, dan komunitas dengan lingkungan dalam satu ekosistem. Jawaban untuk rumusan masalah yaitu satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan lingkungan. Individu merupakan satu organisme yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu tempat membentuk populasi. Beberapa populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi membentuk komunitas. Komunitas kemudian berinteraksi dengan komponen lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan juga suhu, sehingga membentuk ekosistem. Lingkungan menyediakan kebutuhan hidup bagi makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup juga dapat memengaruhi kondisi lingkungannya. Adapun contoh yang kami ambil yaitu seekor rusa atau individu hidup bersama rusa lainnya membentuk populasi rusa. Populasi rusa hidup bersama populasi rumput, pohon, burung, dan juga hewan lainnya yang membentuk komunitas. Komunitas tersebut berinteraksi dengan tanah, air, udara, dan juga cahaya matahari sehingga terbentuk suatu ekosistem padang rumput. Baik, saya akan menjawab nomor 2, di mana pertanyaannya adakah sekelompok organisme sejenis yang terlihat dalam video? Jelaskan mengapa kelompok tersebut disebut populasi. Menurut kelompok kami, ya, terdapat sekelompok organisme sejenis dalam video. Kelompok tersebut disebut populasi karena terdiri atas individu dari jenis yang sama yang hidup pada tempat dan waktu tertentu. Contohnya kelompok zebra atau sekelompok hewan lain yang hidup bersama dalam habitat yang sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan bunyi pertanyaan, mengapa makhluk hidup dalam suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan makhluk hidup lain maupun lingkungannya? Baik, karena setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang tergantung pada makhluk hidup lainnya dan lingkungan sekitarnya. Hewan membutuhkan makanan, air, udara, dan tempat hidup. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Interaksi tersebut memungkinkan makhluk hidup memperoleh energi, berkembang biak, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika tidak ada interaksi, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, jika terdapat 2 kelompok burung yang sama jenisnya tetapi hidup di tempat yang berbeda, apakah keduanya termasuk satu populasi? Jelaskan. Begitu kami dari kelompok 3 minta waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan ini.
memasuki pembahasan kesempatan yang bersama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan kita terdapat kelompok burung yang sama jenisnya tetapi hidup di tempat yang berbeda apakah keduanya termasuk populasi? Jelaskan. Menurut kelompok kami tidak. Dua kelompok burung yang sama jenisnya tetapi hidup di tempat yang berbeda belum tentu termasuk populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada tempat dan waktu tertentu. Jika kedua kelompok burung tersebut hidup di lokasi yang berbeda dan tidak berinteraksi secara langsung, maka keduanya dianggap sebagai dua populasi yang berbeda. Meskipun jenis burungnya sama, karena mereka hidup di tempat yang berbeda, maka mereka termasuk populasi yang berbeda. Bagaimana kelompok 1 mungkin ada tanggapan? Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bagaimana ini berikan tepuk tangan untuk kelompok? Jadi betul ya anak-anak, dalam ekosistem itu terdapat berbagai tingkatan organisme kehidupan, yaitu ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah selanjutnya kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan diskusi kelompok. Baik ibu dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya beri kesempatan kepada teman-teman saya yang menjawab. Jadi sedalam video yang ditayangkan jadi memutuskan masalah yang sesuai dengan tiga tersebut. Jadi menurut kami mengapa perubahan pada salah satu komponen ekosistem itu dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya ke dalam ekosistem tersebut. Jadi untuk jawab rumusan masalah yang tadi itu, menurut kami perubahan pada salah satu komponen ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya karena semua komponen dalam ekosistem saling berinteraksi dan saling bergantung. Kemudian misalnya jika jumlah tumbuhan berkembang akibat penebangan hutan, hewan herbivora akan kekurangan sumber makanan. Akibatnya jumlah herbivora dapat menurun. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan ini pertanyaan. Adakah sekelompok organisme sejenis yang terlihat dalam video? Jelaskan mengapa kelompok tersebut disebut populasi. Menurut kami ya, terdapat sekelompok organisme sejenis yang terlihat dalam video. Kelompok tersebut disebut populasi karena terdiri atas individu dari spesies yang sama yang hidup di tempat dan waktu tertentu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan bunyi pertanyaan, mengapa makhluk hidup dalam suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Jadi jawabannya itu karena setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup seperti makan, air, udara, dan tempat tinggal dan perlindungan. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui interaksi dengan makhluk hidup lain maupun dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, semua komponen dan dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Baik, demikian jawaban yang dapat kami berikan. Mungkin dari teman-teman ingin menjadi pertanyaan untuk kelompok 2, silakan Saya Ibu. Saya di sini ingin bertanya terkait dengan penjelasan dari teman kelompok 4. Jadi saya ingin bertanya, apakah semua komponen dalam ekosistem memiliki pengaruh yang sama terhadap keseimbangan ekosistem? Sekian. silakan kelompok 4 apakah kalian membutuhkan waktu untuk mencari jawaban? Kembali kepada pertanyaan kelompok 2 bahwa apakah semua komponen dalam ekosistem memiliki pengaruh yang sama terhadap keseimbangan ekosistem? Mengapa? Kami menjawabnya tidak, karena tidak semua komponen dalam ekosistem memiliki pengaruh yang sama terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi setiap komponen memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi semuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Misalnya produsen yaitu pembuat tumbuhan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber makanan bagi konsumen dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Nah, jika jumlah tumbuhan berkurang drastis, maka hewan pemakan tumbuhan akan kekurangan makanan, sehingga dapat mempengaruhi hewan pemakan daging dan komponen lain
lainnya. Nah, selain itu juga komponen abiotik seperti air dan cahaya, matahari juga sangat penting karena mendukung kehidupan makhluk hidup. Tanpa air atau cahaya matahari, semua tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Menurut saya, bagaimana teman-teman? Bagaimana kelompok mengadakan teman-teman kasih? Demikian kesempatan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jadi anak-anak betul ya yang disampaikan oleh kelompok tadi bahwa di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, semua komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem harus dijaga agar kehidupan makhluk hidup dapat berlangsung dengan baik. Nah, anak-anak, untuk memperjelas materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kita. Nah, jadi anak-anak, seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari bahwa ekosistem itu merupakan tingkatan organisasi yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya, di mana terjadi hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jadi ekosistem juga diartikan sebagai tataran kesatuan secara utuh, menyeluruh antara segenap komponen lingkungan yang hidup dan saling berinteraksi, membentuk suatu kesatuan yang teratur. Nah, adapun satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama itu individu. Nah, individu ini berasal dari kata Latin. Bahasa Latin in berarti tidak dan individus yang berarti dapat dibagi. Nah, dalam ekologi, individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Individu juga merupakan salah satu satuan makhluk hidup tunggal atau organisme hidup yang berdiri sendiri dan bersifat bebas serta tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Anak-anak bisa memperhatikan pada gambar tersebut bahwa di situ ada seekor sapi. Jadi dalam ekosistem jika hanya ada seekor sapi atau hewan lainnya, maka itu dikatakan individu. Yang kedua ada populasi. Nah, populasi merupakan sekumpulan individu-individu yang sejenis atau satu spesies yang menempati suatu kawasan pada waktu tertentu. Nah, populasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Anak-anak bisa memperhatikan pada gambar tersebut banyak burung di suatu populasi tersebut. Nah, jika banyak burung dalam ekosistem tersebut berada dalam satu wilayah maka disebut populasi. Yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas merupakan seluruh komponen biotik suatu ekosistem dinamakan komunitas. Nah, suatu komunitas tersusun atas semua populasi yang ada di dalam ekosistem yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam suatu ekosistem hutan, komunitas pohon beranggota semua populasi berupa berbagai jenis pohon. Dan ada pula komunitas burung yang beranggota semua populasi yang berbagai jenis burung. Anak-anak bisa perhatikan di gambar tersebut. Yang keempat ada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sistem terbuka, yaitu suatu sistem yang mempunyai satu atau lebih masukan dan keluaran. Nah, masukan dan keluaran ini dapat berupa energi, materi, dan makhluk hidup. Ekosistem juga merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi. Anak-anak bisa baca untuk contohnya, yaitu ada samudra, hutan belantara, dan lain-lain. Yang keempat ada bioma. Nah, bioma ini merupakan ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma itu sendiri juga merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Yang keenam ada biosfer. Nah, biosfer ini berasal dari kata bios yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Jadi biosfer ini adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati
mendapati organisme. Nah, berikut ada interaksi antar komponen. Nah, anak-anak, interaksi antar komponen ini dapat berupa interaksi antar biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Nah, yang pertama itu ada interaksi antar komponen biotik dan biotik. Nah, interaksi komponen biotik dan abiotik ini yang pertama ada interaksi antar organisme. Nah, interaksi antar organisme ini merupakan semua makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Nah, interaksi antar organisme ini dapat dikategorikan ada netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang kedua ada interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar populasi ini merupakan antar populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contohnya itu interaksi antar populasi yaitu alelopati merupakan interaksi antar populasi. Nah, bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Ada juga kompetisi, yaitu merupakan interaksi antar populasi di mana bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Nah, interaksi antar komunitas ini merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Misalnya komunitas sawah dan sungai. Nah, komunitas sawah disusun oleh berbagai macam organisme. Lalu komunitas sungai terdiri dari ikan, gambang, zooplankton, dan lain-lain. Nah, antara komunitas sungai dan sawah ini terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Yang kedua ada interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungan menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Jadi selain aliran energi di dalam ekosistem tersebut juga terdapat struktur atau tingkat trofil, keanekaragaman biotik serta siklus materi. Oke, untuk materi kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Ibu dapat disimpulkan dari materi hari ini yaitu dalam ekosistem terdapat berbagai tingkatan organisme kehidupan, yaitu individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lain serta dengan komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan juga cahaya matahari. Interaksi tersebut membentuk hubungan saling ketergantungan yang berperan penting di bangunan ekosistem. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga dapat terganggu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk. Jadi betul sekali ya, ekosistem itu merupakan suatu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan fisik yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam ekosistem itu terjadi interaksi dan membentuk hubungan yang teratur. Nah, selain itu keseimbangan ekosistem juga dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Lalu interaksi tersebut memungkinkan terjadinya aliran energi, siklus materi, serta keberlangsungan kehidupan dalam ekosistem. Oleh karena itu, setiap komponen dalam ekosistem memiliki peran penting dan saling bergantung satu sama lain untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua karena sudah berpartisipasi. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini?
Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materi yang disampaikan oleh Ibu dapat kami pahami dengan baik, dan saya pikir bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini juga tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mari berikan Oke anak-anak, sekarang Ibu minta kalian menyiapkan kertas untuk kita poster. Ibu akan bacakan soal posternya. Jelaskan perbedaan individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Langsung jawab. Ya, langsung jawab. Nomor 2, mengapa tumbuhan dan hewan saling bergantung dalam suatu ekosistem? Oke anak-anak, jika sudah silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, hari ini merupakan materi kita terakhir. Jadi pertemuan minggu depan kita ujian ya. Ibu harap sebelum kalian masuk nanti, mungkin materi-materi yang kalian belajar semalam atau yang kalian ingat bisa kalian pelajari lagi. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang dari kalian memimpin kita untuk berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bisa berdoa doa izin penasaran doa ini dengan ajaran Kristen Protestan untuk mulai Indonesia. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak kita yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, sekian materi kita untuk materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Hari ini sudah mengajar dengan baik. Kamu terlebih dahulu. Terima kasih. Saya mau dengar bagaimana perasaan Ibu pada kita setelah mengajar. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Pertama, Ustaz dulu. Di sini pada kegiatan kami yang dilakukan sebenarnya berbeda. Ada satu yang berbeda bagi frekuensi kita di depan. Dan kedua pada kegiatan ini saya ingin berdua karena itu tidak menjadi daerah satu di sini kita
kasih gambaran secara garis besar untuk mereka bisa mengerti. Kemudian tahap 4 pengembangan dan manajemen upaya di situ saya berikan karena kemudian tahap 5 menganalisis dan menganalisis proses masalah di situ saya berikan skor mental. Kemudian di bagian berikut itu refleksi dan penilaian di situ saya berikan skor mental karena mungkin bisa terima kasih. Sekarang kita lihat berikutnya supaya kita saya berikan 3 karena yang kurang yaitu sampai pikiran kegiatan ini pada tahap 1 tadi pada saya itu saya juga berikan 2 karena guru tidak peserta didik untuk mengatakan pertanyaan dan juga tidak memimpin aspek di dalam merumuskan jawaban. Untuk tahap 2, 3, 4, 5 dan juga penutup semuanya itu saya berikan skor. Dan juga ada kesempatan untuk guru harus menguasai materi. terima kasih. Kita lanjut dengan observasi siswa. Yang pertama ada Yuni. Saya persilakan nomor di sini saya observasi kelompok 3 dan 4. Pertama di tahap kegiatan pendahuluan saya memberikan skor 4 karena deskriptornya semua muncul. Terus kemudian kegiatan ini terdapat orientasi siswa didik pada masalah saya memberikan skor 4 karena deskriptornya juga muncul. Kedua tahap mengorganisasikan tadi itu saya memberikan skor 4 juga. Tiga tahap 3 memiliki penyelidikan dari individu dan kelompok saya memberikan skor 3 karena ada salah satu siswa yang tidak di kelompok itu di kelompok 3 yang Nancy nampak. Terus di tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya saya memberikan skor 3 juga karena salah satu peserta didik tidak aktif di kelompok itu Nancy nampak juga karena dia sibuk menulis tidak tahu. Terus yang keempat tahap kelima menganalisis dan evaluasi proses pembahasan masalah saya memberikan skor 4. Terus di bagian penutup refleksi dan penilaian saya memberikan skor 4 juga. Oke, terima kasih. Sekarang Rila. Sini saya mencoba pada bagian pendahuluan. Di sini saya dapat skor 3 karena tadi ini sudah merespon satu harus kehadiran. Pada kegiatan ini tahap pertama kita berikan skor 4, kedua tahap ketiga juga saya berikan skor 4. Keempat ada satu yaitu pada strategi mengingat dan memperhatikan presentasi yang disampaikan oleh orang lain. Tadi ada satu siswa yang disinggung bicara di dalam itu saya berikan skor 3. Kemudian tahap kelima itu saya berikan skor 4 dan pada penutup itu saya berikan skor 4. Baik, sekarang analisis. Di sini saya menolak untuk 1 dan 2 ini karena skor yang 2 saya berikan skor 3 karena pada peserta didik yang guru yang sekian orientasi peserta didik pada masalah itu saya berikan skor 4 dan kedua 3 sebelum itu saya berikan skor 4 juga itu. Kemudian ketiga saya berikan skor 4 catatan di sini itu saat presentasi kelompok 3 maupun 4 di mana salah satu siswa melihat teman-teman yang presentasi depan kemudian dia dari sini. Nah, ada salah presentasi kelompok 3 itu dia tidak asik berbicara dengan tadi
kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Alusya Bunda. Di sini saya sebagai observer siswa untuk kelompok 3 dan 4. Jadi untuk pendahuluan, indikator absensi, apersepsi, dan motivasi, deskriptor yang muncul itu hanya 3 di sini. Yang tidak muncul itu peserta didik merespon saat guru memeriksakan kehadiran, juga karena tadi guru tidak sempat absensi. Lalu di kegiatan inti, di tahap orientasi peserta didik pada masalah, semuanya muncul. Di situ saya memberikan skor 4. Lalu mengorganisasi peserta didik, di situ saya memberikan skor 4. Lalu yang ketiga, tahap membimbing penyelidikan individu dalam kelompok, di situ saya memberikan skor 3 karena ada peserta didik yang tidak terlibat aktif dalam kelompok tadi. Seperti yang observer sebelumnya bilang sama dan semua kali itu dia fokus untuk menulis di tulisan. Lalu yang keempat, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di situ saya memberikan skor 4. Tahap menganalisis, tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, itu saya memberikan skor 4. Dan refleksi, untuk refleksi dan penilaian, itu saya memberikan skor 4. Lalu ada catatan untuk kelompok 3 dan 4. Menurut saya, menurut pengamatan saya, untuk kelompok 3 dan 4 ini sudah baik dibandingkan dari siklus yang pertama. Pada siklus kedua ini, untuk kelompok 3 dan 4 sudah lebih fokus lagi untuk mendengarkan penjelasan guru dan tidak ada lagi yang bermain HP. Namun saat presentasi tadi dari kelompok 4, salah satu siswa dia tidak terlalu serius untuk melakukan presentasi. Itu saja. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk observer guru maupun dari pengamatan saya, jadi kita sudah bagus ya, ada kekurangan tapi banyak sebenarnya di sini pertama berarti ada perubahan, ada peningkatan karena ini lanjutan dari siklus 1 di mana kita memperbaiki perubahan yang ada di siklus sekarang. Ada beberapa hal yang ingin perlu diperhatikan sebagai model ya. Yang pertama itu tentang data kehadiran siswa. Misalnya kalau tidak mengecek satu persatu tetapi bisa menanyakan saja apakah saya yang tidak hadir ya, perlu kehadiran dan kondisikan siswa untuk dia belajar ya. Karena ini anak-anak semuanya baik, dalam keadaan baik, sudah siap belajar pada hari ini ya. Lalu pertanyaan masuk itu ada, namun ini materi kan materi yang menarik ya, terutama materi ekosistem ini bagus. Maksudnya kalau kita mengajar dengan baik, anak-anak akan lebih termotivasi ya. Biasanya kan kalau ini dibawa ke lingkungannya bisa lingkungan bisa kalau bisa hanya gambar. Jadi anak melihat gambar yang menarik itu mereka bukan cerita yang gambar seperti yang sebelum itu mereka menanyakan gambar, kemudian sudah mengamati, lalu membuat pertanyaan. Kira-kira dari gambar yang dilihat itu atau diamati itu muncul pertanyaan apa? Jadi mereka yang membuat sendiri pertanyaan. Guru berasal ya memberikan gambar ya atau video, pastikan ini kita dulu. Ini kita kasih tayang gambar saja, gambar-gambar yang menarik. Atau tadi sudah ya. Video tadi disorot oleh observer guru ya. Jadi guru walaupun sudah ada video tapi bisa merangsang siswa untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaannya walaupun di
yang DW2, sudah tadi saya sudah lihat sudah ada guru belajar dasar kelompok profesional untuk memfasilitasi. Lalu saya sudah memberikan penguatan atau memberikan penghargaan kepada siswa itu baik yang bertanya maupun yang menjawab ya. Jadi jangan hanya yang menjawab saja, tapi yang bertanya juga ya kita terus karena itu satu penghargaan juga buat dia karena tidak semua anak bisa bertanya. Ya sekali-sekali diberikan ice breaking ya. Siswa tadi karena menjawab sudah banyak ya. Kemudian dari kesimpulan sudah ada kolaborasi antara guru dengan siswa, tapi guru harus menekankan kepada anak. Di kesimpulan tadi kalau dicatat ya. Tadi sudah baik ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Dengan hal yang menjadi kekurangan tolong diperbaiki. Terima kasih.